Timnas Jepang tiba-tiba ketar-ketir menghadapi Indonesia. Padahal seharusnya ini menjadi laga yang santai. Di sisi lain, Indonesia juga sedang euforia usai menang lawan Vietnam. Tapi ini nggak boleh bikin kita lengah. Seperti apa ulasannya? Saya beber sajalah di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Menarik untuk menanti pertandingan Indonesia melawan Jepang. Semakin hari ketegangan mulai terasa dari kedua kubu, utama Jepang. Ini memang harusnya menjadi duel yang santai buat mereka. Tapi kekalahan 1-2 lawan Irak membuat Jepang kehilangan kesempatan untuk memuncaki klasemen grup D Piala Asia 2023. Memang ada kesempatan untuk memuncaki klasemen. Tapi itu pun sulit karena mereka bersaing dengan Irak yang akan main melawan Vietnam. Maka itu posisi runner up menjadi paling realistis dan caranya yaitu mengamankan laga melawan Indonesia. Kalau berhasil menjadi runner-up, Jepang akan menghadapi Korea Selatan atau Yordania yang ada di grup E. Namun, Takefusa Kubo, salah satu gelandang atau penyerang Jepang, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlalu memikirkan 16 besar. Karena kalau sudah memikirkan itu, mereka bisa kelibas atau terlindas oleh timnas Indonesia yang kini menjadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Kubo beralasan bahwa timnya harus menang melawan Indonesia. Mereka ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di dua laga sebelumnya. Mereka ingin membuktikan diri bisa menang melawan Indonesia. Walaupun awalnya ini kan seharusnya Jepang ini memang ditargetkan untuk memenangkan semua laga di fase grup. Tapi ya yang terjadi mereka malah tersendat. Lawan Vietnam saja sempat tertinggal 2-1 sebelum akhirnya menang menjadi 4-2. Lalu lawan Irak, celah Jepang mulai terlihat. Celah inilah yang akan dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Tapi menjelang pertandingan melawan Indonesia, Jepang benar-benar seperti ketar-ketir dan khawatir. Bahkan strategi mereka pun ditutup. Latihan mereka tidak bisa dipantau oleh media. Mereka tidak ingin strategi mereka bocor. Tapi, apapun itu, timnas Indonesia sudah siap. Bahkan striker muda kita, Hoki Caraka, mengatakan semua pemain sudah tahu celah bagaimana untuk mengalahkan Jepang. Di sisi lain, saat Indonesia menang melawan Vietnam, ada euforia dari fans timnas Indonesia. Euforia ini diharapkan tidak membuat pemain timnas Indonesia lengah, apalagi kepedean ya. Karena yang dihadapi ini adalah peringkat 17 dunia, Jepang. Peraih gelar juara Piala Asia 4 kali. Mereka bukan lawan yang main-main buat timnas Indonesia. Kalau tidak serius, maka kita bisa berpotensi kalah atau bisa saja terjegal langkah kita di ke-16 besar. Tapi saat ini posisi kita cukup aman berkat kemenangan 1-0 atas Vietnam. Inilah yang harus dijaga oleh timnas Indonesia. Sintayong sudah menerapkan strategi yang baik. Sintayong sudah membawa timnas Indonesia naik terus performanya. Kekompakannya semakin baik. Jelang melawan Jepang, kita tahu bahwa
Pesimisme menyeruak di kubu timnas. Itu karena hasil uji coba yang kalah terus. Dalam 5 laga terakhir bahkan kebobolan 17 gol. Tapi Sintayong selalu berpikir, selalu memberi motivasi kepada pemainnya agar tidak takut. Dan itu terlihat saat melawan Vietnam 5-4-1. Itu formasi terbaik. Juga melawan Jepang, formasi ini harus dipertahankan. Ada kekhawatiran saat Jordi Amat patah di tulang hidungnya, tapi diharapkan dia akan main dan tetap main dengan menggunakan masker. Bagaimana dengan komposisi pemain? Saya pikir komposisi saat melawan Vietnam harus dipertahankan. Mungkin ada perubahan di Egy Maulana. Apakah ada perubahan strategi? Apakah memasukkan Ricky Kambuaya misalkan, atau Adam Alis sebagai starter? Atau ada perubahan lain? Atau tetap? Menurut saya ini akan menarik untuk ditunggu. Karena sisanya sih menurut saya udah terbaik ya. Jordi Amat, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Nah, jangan dilupakan Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Ini menjadi senjata rahasia juga Sen Patinama. Nah, ini akan menarik menurut saya. Apakah Sen Patinama akan dimainkan sebagai winger kiri oleh Sintayong? Kita tunggu saja. Karena melawan Jepang ini kekuatan kita malah lebih baik ya. Karena Sintayong sempat menyimpan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Seakan-akan udah tahu bakal menang. Bagaimana kita meredam Jepang? Permainan Jepang kita tahu mereka memainkan umpan-umpan pendek dan selalu mencari celah lewat winger-winger mereka, Junya Ito atau Hiroki Ito. Junya Ito dari kanan, sedangkan Hiroki Ito dari kiri. Lalu ada juga Takumi Minamino. Lalu Takefusa Kubo. Jangan dilupakan pula Yakunara ya, di kanan. Mereka memanfaatkan betul back sayap dan memanfaatkan betul crossing dan juga tendangan-tendangan keras dari luar. Ini yang harus diantisipasi. Dan menurut saya kita mempunyai amunisi yang lebih dari cukup untuk meredam timnas Jepang. Gaya permainan seperti kemarin bisa dipertahankan, dan saya berharap Justin Hubner tetap di belakang karena dia lebih baik saat main di belakang. Semoga ini tidak dirubah, tapi kita tunggu saja. Semua keputusan terakhir ada di Sintayong yang tahu kondisi skuad mereka bagaimana. Nah, Jepang selalu memainkan permainan sayap dan memanfaatkan umpan-umpan pendek. Terkadang mereka melepas tembakan jarak jauh. Jadi sebelum mereka melakukan itu, sebaiknya para pemain bertahan kita sudah bisa meredam. Nah, prospek ke depan kita kalau merebut posisi 3 terbaik, paling aman dengan meraih hasil seri ya. Hasil seri saja sudah cukup aman. Maka kemungkinan kita akan menghadapi Qatar atau Australia di babak 16 besar. Sedangkan Jepang, kalau menempati posisi 2, mereka akan menghadapi juara grup E, apakah Yordania atau Korea Selatan yang akan main di laga terakhir. Demikian ulasan saya bersama saya Depri Saifullah. Jangan lupa komentar ya. Terima kasih dan salam olahraga.